Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno tahun 2026, DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua mengadakan lomba pidato dengan tema Soekarno Speak Up Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat limpahan dan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini sebagaimana mestinya. Perkenalkan, saya Nur Naija ingin menyampaikan pidato yang berjudul Papua dalam Nafas Marhainisme Bung Karno. Yang terhormat para dewan juri, para senior partai, para kader perjuangan, dan seluruh peserta Bulan Bung Karno tahun 2026 yang saya banggakan. Ketika kita menyebut nama Bung Karno, maka yang hadir dalam ingatan bangsa ini bukan sekedar Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno adalah simbol keberanian. Bung Karno adalah api persatuan. Bung Karno adalah pemimpin besar yang mampu menyatukan ribuan pulau, ratusan suku, dan jutaan manusia dalam satu nama besar, Indonesia. Dan dalam Indonesia itu, Papua bukan pelengkap penderita. Papua adalah bagian dari kehormatan bangsa. Hadirin yang saya hormati, banyak orang hari ini lupa bahwa Kota Jayapura pernah bernama Soekarnopura. Ya, Soekarnopura. Nama itu bukan sekedar nama kota. Nama itu adalah jejak sejarah, jejak kecintaan Bung Karno terhadap tanah Papua. Jejak bahwa Papua memiliki tempat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Soekarnopura adalah simbol bahwa Bung Karno memandang Papua bukan dari kejauhan, tetapi dari hati perjuangan bangsa Indonesia. Karena Bung Karno tahu Indonesia tidak akan sempurna tanpa tanah Papua. Saudara-saudara, Bung Karno pernah berkata, "Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia ini, biar semua negara dunia besar iri kepada Indonesia." Tetapi Bung Karno juga mengingatkan bahwa kekayaan bangsa harus kembali kepada rakyat. Disinilah Marhainisme Bung Karno menjadi penting. Marhainisme bukan sekedar teori politik. Marhainisme adalah keberpihakan kepada rakyat kecil, kepada nelayan, petani, buruh, masyarakat adat, mama-mama Papua di pasar, anak-anak muda di kampung-kampung, dan mereka yang hidup jauh dari kemewahan pembangunan. Marhainisme mengajarkan bahwa negara harus hadir membela rakyat kecil, bukan hanya melayani kekuatan modal. Hadirin yang saya banggakan, Papua hari ini kaya akan sumber daya alam. Gunungnya kaya akan emas, lautnya kaya akan ikan, hutannya kaya akan kehidupan. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah rakyat Papua sudah benar-benar menikmati kekayaan itu? Apakah anak-anak Papua sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik? Apakah masyarakat adat sudah memperoleh keadilan? Apakah pembangunan sudah menghadirkan kesejahteraan yang merata? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh generasi penerus bangsa. Karena Bung Karno mengajarkan tentang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, rakyat Papua harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya penonton di tanahnya sendiri. Saudara-saudara, hari ini bentuk penjajahan tidak selalu datang dengan senjata. Penjajahan modern bisa hadir dalam bentuk ketimpangan ekonomi, penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak, hilangnya tanah adat, dan terpinggirkannya rakyat kecil.
Karena itu, semangat Bung Karno tidak boleh hanya menjadi pajangan di dinding. Semangat Bung Karno harus hidup dalam keberanian membela rakyat. Hidup dalam kebijakan yang berpihak kepada wong cilik. Hidup dalam keberanian menjaga Papua dengan keadilan sosial. Papua membutuhkan pembangunan, tetapi juga membutuhkan penghormatan terhadap martabat manusia Papua. Papua membutuhkan investasi, tetapi juga membutuhkan keadilan. Dan saya percaya, selama semangat gotong royong masih hidup, selama Pancasila masih menjadi dasar perjuangan, selama keberpihakan kepada rakyat kecil masih dijaga, maka Papua akan menjadi cahaya Indonesia Timur. Dari tanah Soekarnopura yang kini bernama Jayapura, kita kirim pesan kepada Indonesia bahwa Papua tidak pernah jauh dari semangat Bung Karno, bahwa Papua tetap berdiri dalam meraih merah putih, dan bahwa api perjuangan Bung Karno akan terus menyala di tanah Papua. Merdeka, merdeka, merdeka. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua. Shalom, salam sejahtera, salam Pancasila.